Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang sampai saat ini masih melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. Marilah kita mensyukuri semua karunia Allah. Marilah kita bangga ketika Allah memilih kita di antara sekian hambanya yang lain untuk dipilih menjadi hamba-hamba yang memiliki keimanan. Ini karunia besar. Karunia ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya yang dikehendaki oleh Allah untuk dipilih, maka orang itu akan mendapatkan kesadaran, mendapatkan kemampuan untuk mengimani Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk mensujudi Allah. Marilah kebanggaan ini terus kita pupuk dan kita jaga. Kita tidak pernah menyesal menjadi orang muslim. Kita tidak pernah kecewa menjadi orang yang beriman. Kita tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa sedih, karena kita menjadi orang yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah bagian daripada kebanggaan, bagian daripada bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan Islam. Pada saat ini, ketika semua orang mengeluhkan bahwa wabah COVID ini telah mengurangi aksesnya untuk mendapatkan berbagai hal. Tapi kita yakin bahwa kita tidak akan berkurang untuk mendapatkan akses dari Allah guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Walaupun kita berkurang untuk mendapatkan akses rezeki, berkurang untuk mendapatkan akses bisnis, kita berkurang untuk mendapatkan akses yang kita anggap itu memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi yang kita harus bangga, maka dengan peristiwa ini mudah-mudahan Allah justru akan memberikan kita akses yang sangat luas untuk kita mendapatkan tambahan iman, mendapatkan tambahan kualitas ketakwaan. Di antara sekian banyak yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, karena kita sadar bahwa Ramadan ini tidak hanya kita melepas kebiasaan makan di siang hari, minum di siang hari, atau berkumpul dengan pasangan hidup di siang hari. Ramadan ini bukan hanya kita lakukan semata-mata kita menghindari hal-hal yang membatalkan Ramadan. Tetapi kita yakin bahwa Allah, dengan cara Allah, dengan syariatnya Allah, maka kita dibimbing oleh Allah masuk bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang meningkat ketakwaannya. Kita bisa membaca di ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Maka di sana Allah akan kita ketahui, Allah akan mengajarkan kepada kita supaya keimanan kita ini meningkat, supaya ketakwaan kita itu makin baik. Kita sadar, kita semua tidak ingin jadi orang buruk. Tidak ada satupun di antara orang beriman ketika dia sadar tentang keimanannya yang pengen melakukan maksiat. Yang muncul adalah ketika kita menjadi orang beriman dan kita sadar, maka cahaya iman itu akan memberi kekuatan. Maka pancaran dari kekuatan itu akan mengantarkan kita kepada kekuatan melakukan kebaikan. Sehingga semua kita orang beriman pengen melakukan yang terbaik. Sholat yang terbaik, membaca Al-Quran yang terbaik, sedekah yang terbaik. Berhubungan dengan sesama manusia dengan pergaulan yang terbaik. Tetapi apakah kita mampu melakukan itu? Kenyataannya kita pengen ngaji, pengen baca Al-Quran, ternyata nggak mampu menghadapi tantangan. Dan akhirnya tujuan kita pengen ngaji juga nggak tercapai. Kenyataannya kita pengen sedekah. Ketika sadar, nanti kalau aku punya uang saya akan sedekah. Setelah kita diberi uang betul oleh Allah, apakah kita sedekah? Kita ketika mengalami kesulitan, kita ingin berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Tetapi ketika kita diberi kesulitan betul,
bahkan diberi kesempatan seluas-luasnya seperti sekarang ini untuk berdoa. Apakah kita sudah berdoa dengan baik? Ternyata setelah kita evaluasi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan tidak kita lakukan. Atau kita sudah melakukannya, tetapi bukan melakukan yang terbaik. Kita masih melakukan asal-asalan. Tadarus asal tadarus. Taraweh di rumah asal taraweh. Hari ini hari Jumat, kita menggantinya hari Jumat di rumah dengan sholat duhur. Apakah sholat duhur kita yang kita akadkan sebagai pengganti sholat Jumat, itu adalah sholat duhur yang terbaik. Dan nanti akan kita lihat, ternyata banyak sekali tujuan kebaikan, bahkan rencana kebaikan, niat kebaikan kita, itu ternyata tidak mampu terlaksana dengan baik, tidak sesuai dengan niat awalnya. Mengapa? Ada satu kekuatan yang melemah pada diri kita, yaitu kekuatan untuk bertakwa. Siapa yang bisa mengantarkan power, mengantarkan kekuatan itu kepada kita sehingga kita memiliki daya, kita memiliki kekuatan itu untuk melakukan kebaikan, itu hanya datang dari Allah. Itu kita harapkan berasal dari taufiknya Allah, yaitu petunjuk yang mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk. Kenapa kita tahu bahwa maksiat itu buruk, tapi kadang-kadang kita masih nyerempet-nyerempet melakukan maksiat? Kita tahu bahwa melakukan perintah Allah itu adalah yang terbaik, tetapi kita masih setengah-setengah dalam melakukan kebaikan. Ada satu kekuatan yang tidak kita miliki, dan itu sangat kita harapkan diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang kita sebut bahwa kekuatan iman dan kekuatan Islam, kekuatan takwa kita, itu tidak akan mendapatkan energi terbaiknya, kecuali ketika Allah melimpahkan kekuatan itu kepada kita dengan simpanan energi takwa, simpanan energi beriman, sehingga kita dapat melakukan apa yang Allah perintahkan dan dapat menghindari apa yang Allah larang. Dari mana kita berharap kekuatan itu? Salah satunya adalah ketika Allah perintahkan agar puasa Ramadan ini dapat mengupgrade iman seseorang, dapat meningkatkan, lebih meninggikan kelas, dapat meningkatkan lagi level ketakwaan seseorang. Sehingga kalau kemarin kita bicarakan, janganlah kita orang yang sudah berumur 40 tahun, tetapi imannya masih sama dengan imannya anak TK. Jangan sampai kita dengan umur 30 tahun, tapi masih selevel imannya anak kecil. Padahal hidup ini kan harus berimbang. Setiap hari kita diberi amanah oleh Allah, dan setiap hari kita akan bertambah beban. Anak remaja yang masih jomblo, itu bebannya berat. Tetapi seberat apapun bebannya anak jomblo secara logika, itu tidak akan seberat bebannya orang yang sudah berkeluarga. Kalau dia hidup masih sendiri, bebannya dipikir sendiri. Dan hanya berawal dari beban satu orang. Ketika dia sudah berkeluarga, maka bebannya akan suami dan akan menjadi ada beban istri. Ketika dia punya anak, bebannya tambah lagi. Ketika dia punya menantu, bebannya tambah lagi. Ketika dia punya cucu, bebannya tambah lagi. Kalau kita simpulkan, dengan kesempatan kita diberi umur panjang oleh Allah, kalau kita tidak pandai-pandai, maka panjangnya umur itu hanya akan menambah beban. Bagaimana kita ditambah umur oleh Allah, tetapi beban itu tidak makin berat? Kalau kita mampu menyeimbangkan beban hidup kita dengan menambah kekuatan iman dan takwa kita. Sehingga takwa kita makin meningkat, sehingga bobot beban kita menjadi kecil. Bobot beban hidup itu menjadi kecil. Orang tidak akan merasa terbebani ketika iman bagus, ketika takwanya bagus, walaupun oleh istri yang berat sekali beban yang harus ditanggung oleh suaminya. Orang tua tidak akan terbebani dengan beban yang sangat berat, karena Allah memberi kekuatan kepada dia melalui kekuatan dia melakukan perintah Allah. Jadi makin tambah umurnya, makin tambah berat bebannya. Kalau nggak diimbangi dengan makin tinggi kualitas level iman dan takwanya, itu akan menjadi beban berat bagi dirinya. Sehingga makin tua bukan makin nyaman, tetapi makin tambah umur, seharusnya makin tambah ilmu, seharusnya makin tambah pengalaman, logikanya seharusnya dia akan makin tambah ringan hidupnya, tetapi tidak. Itu justru akan
menambah beban yang berat pada orang itu. Sehingga kita berharap Ramadan tahun ini 1441 yang kita laksanakan secara istimewa, sholat wajib di rumah, sholat taraweh di rumah, tadarus di rumah, dan kita berinteraksi terbaik dengan orang-orang yang ada di rumah. Ini akan menyebabkan, akan menjadikan kita diantarkan oleh Allah, tetap iman kita adalah iman yang terupgrade, iman yang meningkat, iman yang levelnya naik. Takwa kita juga adalah takwa yang terbaik. Dan kita akan mendapatkan itu, akan mendapatkan upgrade-an itu, akan mendapatkan perbaikan-perbaikan itu, kalau Ramadan ini kita jalani tidak hanya secara fisik. Tidak hanya kita tinggalkan makan, minum, tidak hanya kita tinggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan Ramadan formalitas, bukan puasa-puasa yang tampak lahiriah. Tetapi kita benar-benar mengikuti semua prosedur yang diajarkan Allah melalui Rasul-Nya, menjalankan Ramadan dengan sempurna, bukan hanya menghindari makan dan minum, tetapi menghindari kata-kata kotor. Bukan hanya mengerjakan puasanya, tetapi juga mengerjakan semua kebaikan yang Allah perintahkan secara totalitas. Sehingga Ramadan ini akan menjadi diklat, pendidikan dan latihan, akan menjadi akademi, akan menjadi gemblengan bagi kita. Nah, setelah kita berhasil, dan ini waktunya tinggal kurang lebih 8 atau 9 hari lagi, maka kalau kita berhasil, maka kita berharap hasil Ramadan tahun ini akan kita nikmati tahun depan. Kita nikmati bahwa kita bisa menikmati orang beriman. Kita bisa menikmati menjadi orang yang bertakwa. Kita akan bisa merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya menahan diri, nikmatnya tidak ngomong sembarangan, nikmatnya bersedekah. Kita bisa menikmati kenikmatan dari perintah-perintah Allah. Kalau selama ini kita hanya mampu menikmati hal-hal yang bersifat nafsu, hanya bisa menikmati makanan, menikmati lawan jenis, menikmati kepemilikan harta, menikmati kemenangan, menikmati kejayaan, menikmati popularitas. Kita merasa tidak nikmat kalau nggak mendapatkan itu. Mari kita geser pola-pola menikmati nikmat Allah itu, sehingga kita nikmat bukan karena tambah harta, nikmat itu bukan karena istrinya cantik, nikmat itu bukan karena namanya terkenal, nikmat itu bukan karena keberhasilan-keberhasilan duniawi, tetapi nikmat itu ketika kita menghadap Allah. Nikmat itu ketika kita sholat. Nikmat itu ketika kita puasa. Nikmat itu ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita sudah mampu semacam itu, maka insya Allah tidak pernah akan ada problem dalam hidup. Karena kita bisa menikmati perintah-perintah Allah ini dengan baik. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka prosedur seperti yang tadi kita sampaikan, mengikuti perintah puasa dengan anjuran yang diajarkan Rasulullah. Lalu kita capai sedikit demi sedikit segala silabus, segala tahapan demi tahapan kurikulum dari akademinya Ramadan. Allah mengajarkan kepada kita dengan Ramadan ini agar kita makin bersabar. Maka target sabar ini menjadi salah satu tujuan kita. Dengan Ramadan ini kita ditargetkan oleh Allah untuk tidak sembarangan melampiaskan apa yang ada dalam hati. Sehingga ketika kita pengen belanja atau pengen membeli sesuatu, walaupun kita pengen, tetapi kalau itu kita merasa tidak akan ada manfaat pada benda itu, kita menahan diri tidak belanja. Betapa banyaknya orang sukses itu karena kemampuan menahan diri, dan betapa banyaknya orang itu gagal, itu karena tidak mampu menahan diri. Gagal menahan diri dalam membuat status, gagal menahan diri di dalam memenuhi kemauan-kemauan hawa nafsu, gagal menahan diri dalam berbicara, gagal menahan diri ketika marah, gagal menahan diri dalam berbagai hal. Maka puasa ini salah satu targetnya adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari berbagai hal. Ini akan terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya, amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan kita diantarkan betul-betul ke pintu gerbang kemenangan kita. Kita diantarkan menjadi hamba-hambanya yang memiliki kekuatan penuh untuk dapat menikmati keimanan dan menikmati ketakwaan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, salah satu di antara target-target yang kita kejar itu adalah berakhlak.
berakhlak dengan baik. Dan sumber akhlak itu adalah Al-Quran. Maka Allah memuji Nabi Muhammad itu dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu sungguh memiliki akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau agung? Karena kata riwayat Aisyah, karena khuluquhul Quran. Karena Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Pada dua surat yang sudah kita pelajari, ini sudah menjadi sumber akhlak kita. Surat At-Takatsur. Kemudian surat Al-Qari'ah. Itu menjadi salah satu sumber akhlak kita. Ketika kita membaca surat 2 tadi, surat yang sudah kita pelajari tadi, kita harapkan itu menjadi salah satu target kita untuk merubah diri kita menjadi orang yang mampu berakhlak dengan akhlak yang Allah bimbing di dalam Al-Quran. Selanjutnya, pada surat Al-Adiyat, yang kemarin sudah kita pelajari adalah ketika Allah berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia pada umumnya berpotensi semua lakanut untuk benar-benar menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang kanut, manusia-manusia yang tidak peka, manusia-manusia yang durhaka, dia mengingkari nikmat Allah. Kemudian yang terakhir kemarin kita pelajari, tafsir daripada lakanut itu adalah mengikuti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, ketika beliau mendapatkan riwayat dengan bersanadkan kepada sahabat Abi Umamah, maka Rasulullah bersabda, Innal insana li rabbihi lakanut. Qala, makna daripada innal insana li rabbihi lakanut, maka Rasulullah menjelaskan al-kanutu alladzi yaqulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna'u rifdahu. Yang namanya al-kanut, kalau diterjemah itu mungkin artinya adalah ingkar. Maka kata ingkar itu akan mengarah kepada kata kufur, tetapi ingkar yang semacam apa? Maka makna daripada lakanut mendekati kepada makna bahasanya, artinya tandus, artinya orang yang tidak peka, orang yang tidak memiliki kemauan untuk memperhatikan orang lain. Maka yang dimaksud itu, kata beliau, sabda beliau, al-kanut adalah orang yang ya'kulu wahdahu, dia suka menikmati makanan itu sendirian, tidak mau berbagi, dan tidak ingin orang lain menikmati apa yang dia miliki. Wayadribu 'abdahu, dan dia suka menganiaya atau memukul hambanya, merendahkan bawahannya, dan membiarkan sengsara orang-orang yang hidup bersamanya. Wayamna'u rifdahu, dan dia menghalangi rezekinya itu kepada orang yang seharusnya mendapatkan. Kata rifdah itu biasanya diartikan tamu. Jadi kalau tamu itu berada pada posisi yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan, siapapun tamu itu, dia berhak mendapatkan penghormatan. Orang-orang yang pelit itu mengambil atau menjadikan tamu itu sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau tamunya datang membawa mobil, ya penghormatannya sekelas mobil. Kalau tamunya datang membawa sepeda reot, sepeda gayung yang tua, ya dia tidak akan menghormati. Sehingga dia berpikir tamu ini untungnya apa? Dia menguntungkan apa? Ini kan hanya sebuah ibarat, hanya sebuah contoh ya, ilustrasi bahwa apa yang ada pada kata al-kanut itu adalah betapa orang itu egois, dia berhitung-hitung hanya berdasarkan untung rugi secara duniawi. Kalau kita mengikuti penafsiran berdasarkan hadis ini, maka kata lakanut itu artinya mengingkari nikmat Allah dan tidak mampu menyalurkan nikmat Allah, karunia yang sudah Allah berikan, itu untuk diberikan kepada orang lain yang lebih berhak. Dia mengingkari bahwa Allah lah yang sudah memberikan rezeki. Seakan-akan rezeki itu dia dapat dari jerih payahnya. Dia mengingkari bahwa ada titipan dari Allah untuk orang lain yang dititipkan melalui rezeki kita. Dan dia mengingkari bahwa rezeki itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban
kepada siapa, untuk apa rezeki itu nanti dihabiskan. Itu ada permintaan pertanggungjawaban. Dan dia ingkari itu. Sehingga dia akan memiliki kekayaan yang Allah berikan, tetapi dia memakan sendirian, menyia atau mengabaikan atau menyakiti orang-orang yang bersamanya, dan dia tidak bisa menghormati tamunya. Buka pintu rumah saja pilih-pilih. Nyuguh tamu aja pilih-pilih. Tidak semua orang diizinkan masuk rumahnya. Tidak semua orang diizinkan untuk mendapatkan suguhan dari penghormatan pemilik rumahnya. Ini adalah satu gambaran dari kata lakanut. Kalau ditelusuri, kenapa sikap ini muncul? Kenapa orang itu begitu pelit? Jadi makna daripada lakanut itu lebih mengarah bukan kepada keingkaran sebagaimana kata kafir yang kita pahami, tetapi lakanut itu adalah ingkar, itu dalam arti dia mengingkari Allah, mengingkari sumber rezekinya. Dia merasa rezeki itu didapat karena kepandaiannya, karena hasil usahanya, karena jerih payahnya. Dia selalu mengagung-agungkan profesinya. Kalau saya tidak kerja keras, mana mungkin saya dapat rezeki. Kalau saya tidak kreatif, mana mungkin saya berhasil. Terus begitu. Itu kan sudah pernah Allah contohkan. Contoh semacam itu kan cara berpikir yang dimiliki oleh orang yang akhirnya Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya. Itu adalah Qarun, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, Raja Namrud yang bersama Nabi Ibrahim. Mereka adalah orang yang meniadakan Allah. Mereka adalah orang yang merasa apa yang Allah titipkan itu sebagai miliknya. Padahal itu hanya titipan. Sehingga inilah pelajaran penting. Sehingga hari ini apapun yang kita miliki sesungguhnya ada milik orang lain. Pada apa yang kita miliki. Apa yang Allah perintahkan untuk diberikan itu bukan supaya kita dicap sebagai orang yang dermawan atau sebagai orang yang baik. Maka sedekah yang berkualitas yang Allah gambarkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku memberi makan kalian itu semata-mata. Jadi innama itu litaksir, untuk mengkhususkan semata-mata. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kalian semata-mata karena aku ingin mendapatkan ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan apapun, wala syukura, dan bukan juga ingin mendapatkan apresiasi baik berupa minimal ucapan terima kasih. Ini kan cara kita menggunakan harta, cara kita bersedekah itu adalah dengan cara-cara yang dilakukan semata-mata kita bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur telah Engkau amanai rezeki. Maka rezeki ini akan aku berikan sebagaimana yang Engkau perintahkan terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rezeki itu. Sementara ada sebagian orang yang Allah karuniai amanah dan dia juga sedekah, tetapi ternyata sedekahnya masih lakanut. Sedekahnya masih dipenuhi dengan keingkarannya kepada Allah. Betapa banyaknya orang yang punya uang dan uangnya dihabiskan untuk orang lain, tapi dengan tujuan yang lebih jahat. Tidak ada orang yang, mohon maaf, kalau ada suami istri yang suaminya selingkuh, itu suami yang selingkuh adalah suami yang paling rajin sedekah. Sedekah kepada calon selingkuhannya. Dan dia berani berkorban banyak, lebih banyak daripada kepada yang diwajibkan, yaitu istrinya. Orang yang ingin mendapatkan jabatan, dia juga sedekah dengan membagi-bagi uang. Tetapi nilai sedekahnya itu seberapa? Dia sedekah tetapi masih tetap menghitung-hitungnya untuk mendapatkan yang lebih besar daripada yang dia sedekahkan, yaitu mendapatkan kepuasan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini rezeki itu dari Allah, meyakini itu hanya titipan sementara dan sebentar lagi akan Allah ambil dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita menjadi orang-orang yang tidak pelit semacam itu. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid.
Wa innahu ala dzalika lasyahid, itu di ayat 7. Dan sesungguhnya, kata hu di sini, wa innahu, dan sesungguhnya dia, maka kata dia itu ada dua makna. Yang pertama, dianya itu siapa? Dianya itu kembali kepada Allah. Yang kedua, dianya itu kembali kepada pelaku dari insan, dari manusia. Sehingga kalau dimaknai yang pertama, dimaknai wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala dzalika, terhadap hal itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Benar-benar menjadi syahid, benar-benar menjadi saksi. Siapa yang dimaksud dia? Maka ulama satu mengatakan dia di sini kembalinya kepada Allah. Maka Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri dengan kalimat wa innallaha ala dzalika lasyahid. Jadi makna sesungguhnya dia itu dianya kembali kepada Allah. Wa innallaha ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang dia lakukan. Jadi Allah itu tahu persis berapa sudah memberi rezeki kepada seseorang. Dan Allah tahu persis bagaimana pikiran orang itu ketika punya rezeki. Allah tahu persis apa yang dipikirkan orang itu. Wah, saya kaya ini kan karena. Karenanya bukan karena Allah. Saya kaya ini kan karena saya rajin kerja. Karena saya sekolah ilmu perekonomian. Karena saya memiliki usaha. Karena saya itu terampil. Karena saya punya bahasa asing. Dan seterusnya. Sehingga dia meniadakan Allah. Meniadakan Allah di sini maka dia sudah kufur. Sudah mengingkari Allah. Dilanjutkan dengan semua yang dia dapat tidak ada yang digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Untuk apa saya zakat? Untuk apa saya sedekah? Untuk apa saya menghormat tamu sembarangan? Maka dia harus pilih-pilih. Itu juga bentuk-bentuk peniadaan Allah dan peniadaan perintah Allah. Jadi ayat ini, orang yang semacam itu, innallaha ala dzalika lasyahid. Terhadap orang itu Allah benar-benar menjadi saksi. Allah benar-benar menyaksikan. Jangan menganggap bahwa apa yang dipikirkan oleh setiap orang yang diberi rezeki, itu Allah tidak tahu. Allah tahu ketika orang sedekah itu apa motivasinya. Wa yahtamilu ayya'uda dhamiru 'alal insan. Kata Ibnu Katsir, ayat ini wa innahu wa yahtamilu ayya'uda dhamiru 'alal insan. Pada ayat ini kata ganti dia, innahu itu, kata ganti dia, itu juga dikembalikan bukan kepada Allah, tetapi dikembalikan kepada kata al-insan pada innal insana, manusia. Artinya kalau begitu, maka menjadi sesungguhnya dia, manusia itu, sang pelaku itu, ala dzalika lasyahid, terhadap apa yang dia saksikan, apa yang dia lakukan, lasyahid, dia benar-benar menjadi saksi. Makanya nanti kalau digambarkan di Al-Quran, kenapa orang yang sudah meninggal, dia pengen sekali dihidupkan kembali walaupun sesaat, walaupun sebentar. Salah satu tujuan dia pengen dihidupkan kembali adalah supaya dia bisa sedekah, lanas sedekonna. Kalau saya dihidupkan kembali ya Allah walaupun hanya 2 jam, maka saya akan sedekahkan semua harta saya. Kenapa? Ini adalah bagian daripada dia sudah menyaksikan apa yang terjadi setelah kematiannya apabila dulu dia mengingkari hartanya, bahwa harta itu sudah diatur oleh Allah, dia dapat hanya karena karunia Allah, dan Allah sudah membuat protap. Allah sudah membuat prosedur dan ketetapan. Setiap kita punya nikmat, setiap kita punya harta, itu harus dikemanakan. Dan dia tahu nanti akibatnya, kalau tidak diikuti protapnya, itu di akhirat akan seperti apa. Dia tahu. Karena dia tahu begitu mengerikannya orang-orang yang membiarkan dirinya tidak melakukan protapnya Allah terhadap harta, dia ngeri. Dia tidak kuat melihat itu. Sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku kembali. Walaupun hanya sebentar saja. Kalau enggak sak jam, ya 5 menit aja ya Allah. Nanti kalau aku diberi kesempatan segitu pendek, saya akan sedekahkan semua harta saya. Saya akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Sehingga ayat ini, la syahid, siapa yang menjadi saksi? Manusianya, si pelakunya.
Bahkan konon orang yang meninggal, begitu dia akan meninggal, maka kesaksian itu sudah mulai muncul. Begitu dia kedatangan malaikat Israel, begitu ajalnya sudah hampir tiba, baru dia mengalami penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang tidak mungkin akan dia putar balik untuk kepada kehidupan seperti yang dia inginkan. Karena ajal sudah tiba. Pada saat ajal sudah tiba itu, dia sudah menyaksikan keingkaran-keingkarannya. Dia sudah menyaksikan kedustaannya, menyaksikan kedurhakaannya kepada Allah. Dan itu yang membuat dia nanti paling menyesal. Maka kata wa innahu itu kembalinya kepada insan. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurdhi fayakunu takdiruhu wa innal insana ala kaunihi kanudan la syahidun ay bilisani halihi ay zahiru dzalika alaihi fi aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala wa makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Apa yang dilakukan oleh manusia yang kanut, manusia yang banyak ingkar itu, dari kata-katanya itu sudah kelihatan, dari caranya ngomong. Enak aja, ini aku ngumpulin uang sedikit demi sedikit, enak aja ditarik pakai sodakoh. Emang dia itu siapa? Kalimat-kalimat semacam itu. Saya nggak pantas nolong kamu, dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu adalah bentuk-bentuk kesaksian. Itu sudah makin membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu membuktikan dan menjadi saksi bahwa dia adalah hamba-hamba atau manusia-manusia yang kanut, yaitu manusia-manusia yang mengingkari Allah. Mudah-mudahan kita dirubah pola pikir kita terhadap harta ini, sehingga harta itu tidak membuat kita sengsara, tapi harta ini akan menjadi tangga kita untuk naik ke surga. Mudah-mudahan kita tidak pernah terkecoh seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak beriman, dikira harta itu kita dapat karena kita bekerja rajin. Dikira kita punya tenaga sendiri untuk mengambil harta itu dan bukan karena kreativitas kita Allah memberikan harta itu. Tapi semata-mata karena murahnya Allah, agar Allah dapat menitipkan pembagian rizki itu dari orang yang Allah beri karunia lebih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan dan tidak menjadi lakanut. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi saksi-saksi yang menunjukkan bahwa kita ini ingkar kepada Allah. Demikian untuk hari ini kita pelajari ayat yang ke-7. Mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita, masih berikan kesempatan kita sehingga kita disehatkan jasmani rohani untuk terus diberi kesadaran, membuka Al-Quran, memahami isinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan poin-poinnya. Mari kita bersama tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.